Halo semuanya, Eh, di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran algoritma pemrograman kita. Di sini kita masuk ke pertemuan 12. Materi yang dibahas adalah insertion sort. Nah, untuk pengertiannya sendiri, algoritma insertion sort ini pada dasarnya memilah data yang akan diurutkan menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah data sebelum diurutkan dan data sudah diurutkan. Nah, sebenarnya penggunaan insertion sort ini memiliki beberapa keuntungan ya. Untuk keuntungan pertamanya di mana mereka dapat diimplementasikan dengan simple, caranya dengan mudah, lalu sangat efisien untuk data yang berukuran kecil. Kalau untuk data berukuran besar ini akan memakan waktu yang cukup lebih lama lagi untuk proses dalam sortingnya. Lalu insertion sort juga dapat langsung menyortir list data ketika menerima input. Nah, secara praktikal ini sebenarnya dia lebih efisien dibandingkan dengan selection dan bubble sort. Sebenarnya cara kerja dari insertion sort ini adalah ketika kita menyusun kartu. Ya. Misal kita setelah mendapatkan kartu atau mendapatkan nomor antrian, mau diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya, mau dari terbesar hingga terkecil. Gitu. Nah, untuk prosesnya itu kan biasa kalau kartu pertama yang kita dapatkan itu random ya, angkanya tidak kita ketahui apakah dia lebih besar atau lebih kecil gitu ya, walaupun secara angka memang kelihatan tapi kita tidak tahu posisi tepatnya itu di mana gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan kartu kedua, baru kita bisa membandingkannya antara kartu pertama dengan kartu kedua, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Jika lebih kecil ternyata yang kartu kedua, maka dipindahkan dong urutannya gitu ya. Jadi berurutan, yang kartu kedua yang baru masuk akan pindah di bagian yang pertama, dan tadi pertama masuk itu jadi pindah ke bagian kedua. Nah, itu kalau kondisinya di mana setelah menerima kartu kedua nilainya itu lebih kecil. Tapi kalau nilai ternyata lebih besar ya tentu tidak akan terjadi perubahan. Ini contoh kasusnya untuk secara dari kecil ke besar. Mungkin sebagai contohnya, misal kita mendapatkan angka seperti ini, ya. Mendapatkan angkanya seperti ini, gitu ya. Nah, ini adalah urutan angka pertama. Ini urutan angka pertama. Sama ya, ini melanjutkan jadi disimpan dalam bentuk array gitu ya. Nah, ini indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat, dan ini indeks ke-5. Ya, jadi ini contoh sebagai kita alokasikan ini kartu pertama yang kita dapat, kartu kedua, kartu ketiga, kartu keempat, dan kartu kelima. Ini untuk prosesnya itu, jadi kita pertama kali kan dapat angka 5. Angka 5 itu tidak ketahuan seperti tadi dibilang. Walaupun nilainya ketahuan, tapi kita tidak tahu apakah dia nilai yang paling terbesar atau nilai terkecil karena tidak ada nilai yang bisa dilakukan pembandingan. Tapi setelah datang untuk setelah ada lagi nilai atau kartu kedua dengan nilai 1, maka kita bisa bandingkan. Nah, biasanya proses insert sort ini dimulai selalu dari indeks ke-1. Jadi indeks ke-1 dibandingkan dengan indeks ke-0. Kalau memang ada perpindahan maka dipindah gitu ya. Kalau tidak ya mereka adalah langsung proses ke kartu yang bagian kedua. Ini untuk prosesnya jadi seperti ini. Misal di tahap pertama ya. Tahap 1 data normal yang kita dapat ini seperti ini ya. Nah, kita balik prosesnya itu di mana indeks pertama akan dibandingkan dengan indeks ke 0. Ini untuk melakukan pengurutan dari terkecil ke terbesar. Nanti kita bandingkan apakah 1 lebih kecil dari 5 gitu ya kondisinya. Dan ternyata kondisinya itu sesuai, maka akan terjadi perpindahan data. Nah, bentuk datanya akan menjadi seperti ini. 4, 2. Nah, ini untuk tahap pertama. Nah, lalu untuk tahap kedua, masuk lagi dong kartu yang ketiga gitu ya. Ketiga dengan nilai 4. Nah, sini dengan nilai 4. Nah, ini jadi kita patokannya sudah data yang terakhir ya, terbaru seperti ini.
lalu dilakukan kembali perbandingan antara untuk data yang ketiga, indeks ketiga dengan indeks kedua. Nah, sini bandingkan apakah nilai 4 lebih kecil dari nilai 5 gitu ya. Karena kondisinya sesuai, ada proses perpindahan ya. Proses perpindahan terjadi di sini 4, 5, 6, 2. Nah, ini udah terjadi proses perpindahan dari urutan kartunya ya. Lalu dibandingkan lagi karena di depannya ada datanya gini, kartu yang sudah dianggapnya mempunyai nilai kecil gitu ya dari proses di tahap pertama, jadi tetap harus dilakukan perbandingan kembali. Jadi untuk kartu yang sudah kita bandingkan lagi dibandingkan dengan kartu yang pertama. Nah, ini jadi nilai dibandingkan 4 dengan 1. Apakah 4 lebih kecil dari 1? Ternyata tidak gitu ya. Karena tidak, maka tidak ada lagi proses perpindahan tempat. Nah, jadi untuk tahap kedua cukup sampai di situ perpindahan. Lanjut masuk ke tahap yang ketiga, di mana nilainya itu adalah 6. Ya, ini nilai 6, lalu dibandingkan gitu ya dengan 5. Nah, ternyata tidak ada perubahan karena kondisinya saja sudah tidak sesuai gitu ya. Kalau sudah tidak sesuai, maka langsung lanjut ke proses selanjutnya. Nah, ini jadi kalau sudah dibandingkan ternyata nilainya lebih besar gitu ya, jadi tidak ada pertukaran di tahap ketiga. Ini kita ketikkan saja misal tidak ada pertukaran ya. Karena nilainya kondisinya tidak sesuai gitu ya. Jadi tidak perlu dibandingkan sampai ke depan sini lagi. Lanjut masuk ke tahap 4. Nah, tahap 4 ini adalah nilai yang paling terakhir masuk. Itu adalah nilai yang kedua. Nah, untuk di tahap 4 ini pertama langsung kita bandingkan ya. Nilai 2 dengan nilai 6. Apakah nilai 2 lebih kecil dari 6? Karena kondisinya sesuai, maka akan terjadi perpindahan. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Ini untuk proses perpindahan yang pertama. Lalu ada nilai kan di depannya, karena kondisinya tadi sesuai, berarti dia bisa dilakukan pengecekan lagi dengan data yang ada sebelumnya. Bandingkan lagi dengan nilai 2, apakah lebih kecil dari nilai 5, ternyata kondisinya sesuai, maka terjadi kembali perpindahan data. Di sini 5, di sini 6. Nah, sudah seperti ini, ada lagi nilai dari sebelum 2 itu ya. Sama dilakukan pembandingan. Jadi nilai 2 dicek apakah lebih kecil dari nilai 4 atau tidak. Karena kondisinya sesuai, maka dilakukan perubahan atau perpindahan tempat kembali. Jadilah urutan seperti ini. 5 dan 6. Nah, seperti ini masih tetap harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa memang nilainya itu sudah yang paling terkecil di depan. Kan dibandingkan nilai 2 apakah lebih kecil dengan nilai 1 gitu ya. Ternyata kondisinya tidak sesuai, berarti sudah ditemukan bahwa untuk sorting sortnya inserting sortnya itu seperti ini bentuknya. Nah, ini untuk secara dari kecil ke besar. Nah, kalau untuk dari besar ke terkecil ya berarti kalian pada saat di awal ini membandingkan mana nilai yang besar untuk ditaruh di depan. Nah, ini contoh untuk materi penataannya. Nanti kita bisa langsung coba untuk prakteknya. Nah, kita langsung coba prakteknya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan gitu ya, materi prakteknya. Jadi kalian seperti biasa harus membuat project baru gitu ya, dengan nama bebas, maunya kalian apa. Lalu di sini saya memberikan nama untuk di pertemuan ke-12 gitu ya. Nah, ini contoh program dari insertion sort. Nah, ini di sini kita mendeklarasikan variabel gitu ya dengan nama data dan isiannya itu ada sebanyak 6. Nah, ini disimpan ke dalam bentuk array. Selalu mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 5. Nah, ini kita deklarasi awal. Lalu di sini kita langsung membuat di mana proses insertion sortnya. Nah, ini tahap-tahapannya ya. Mana proses insertnya itu akan seperti apa. Di sini proses untuk pendeklarasiannya di mana kita menjabarkan dari nilai yang sebelumnya seperti apa, lalu dilakukan proses seperti apa.
Nah, sini juga setelah proses itu selesai, nah di sini ada di bawah, langsung kita minta bandingkan gitu ya. Bandingkan data antara data yang sebelumnya, antara data yang baru dengan data yang sebelumnya. Nah, lalu sudah sampai sini kita cek nilainya, dia sesuai atau tidak gitu ya. Lalu di sini juga sama. Di sini kalau perintah ini tidak ada pertukaran, maka apa yang dilakukan. Lalu untuk tukar posisi juga ada proses yang akan dilakukan. Ini code-nya, gitu ya. Nanti bisa sambil kalian salin. Ini bisa saya coba langsung running saja, jadi sambil menjelaskan gitu ya. Ini dia. Jadi hasil runningnya itu seperti ini, ya. Kita akan memahami konsep proses itu dari awal gitu ya. Nah, di sini kita cuma langsung cetak ya proses shortnya, lalu masuk ke sini for, nah, di sini A sama dengan 0, lalu dibandingkan dengan A ini dengan data lengthnya gitu ya. Nah, dengan data banyak data yang di atas ini ada berapa gitu ya. Karena kondisinya sesuai gitu ya, maka dia akan menjalankan perintah ini. Dimana langsung tercetak iterasi, iterasi 1. Kenapa dia bisa iterasi 1? Karena di sini ada prosesnya ya. Kan sebelumnya itu nilainya adalah 0. Karena 0 ditambah 1, maka keluarnya di sini adalah iterasi 1 ya. Jadi setelah iterasi 1 baru ada proses lagi ya. Di sini proses kita akan mencetak datanya. Data yang di atas ya, data yang di atas akan tercetak sesuai dengan data awalnya gitu ya. Data awalnya seperti apa? Setelah itu di sini akan langsung diberikan perintah atau keluaran output keterangan gitu ya. Dimana bandingkan data A plus 1 dengan data A. Nah, kita ketahui A itu tadi nilainya itu masih adalah 0. Sini bisa lebih jelas lagi, bahkan terlihatnya bahwa bandingkan data A plus 1 itu adalah ini ya, indeks ke 1 dengan nilai 12 ya, bandingkan 12 dengan 5. Nah, ini 0. Nah, dibandingkan di sini. Maka keluarnya adalah seperti ini pesannya. Bandingkan 12 dengan 5. Sampai di sini langsung masuk ke prosesnya. Sini. Cekkan prosesnya. Nah, B-nya ini kan tadi langsung kita isi dengan nilai adalah 1 ya. Berarti sini 1. Lalu dicek gitu ya. B ini 1 ya. Jadi 1 dicek apakah 1 lebih besar, apakah 1 lebih besar dari 0 gitu ya. Harus dicek. B-nya itu kan nilai 1. 1 itu indeks ke 1 itu adalah 12. 12 dibandingkan dengan nilai yang ada di indeks ke 0. Dibandingkan. Ternyata 12 memang lebih besar dari 5 gitu ya. Karena prosesnya ini benar, maka dia langsung menjalankan di bagian bawah, di X ini. Nah, untuk yang tadi maksud pesan ini, dia masuk ke dalam pesannya. Pesan, nah ini nanti dikeluarkan di sini, bukan pada saat setelah dilakukan pengecekan dia langsung pesan, tapi di sini prosesnya dia melakukan pencetakan pesannya. Gitu. Karena kondisinya tadi sesuai gitu ya, 12 lebih besar dari 5, maka dia akan menjalankan perintah else. Nah, perintah yang ada else di sini. Nah, perintah else ini dijalankan. Nah, ini perintah else sama sebenarnya seperti yang tadi di atas. Dia hanya mencetak ulang saja data-datanya karena tidak ada perubahan gitu ya. Tidak ada perubahan data, maka dicetak ulang. Lalu setelah dicetak ulang semua, ini untuk proses melakukan pencetakan ulang ya. Ini outputnya. Nah, setelah selesai maka langsung keluar pesan bahwa tidak ada pertukaran. Nah, ini karena dia masih masuk ke dalam bagian for ya. Kalau yang di bawah ini udah beda, dia masuk ke bagian dalam if, miliknya dari if ini. Di for, ya, itu dia maka tidak ada pertukaran. Sampai sini dia buat line baru, ya. Buat line baru masuk ke iterasi 2. Nah, berarti sini nambah ya. Nah, sini jadi angka 1. Sini 1 lebih kecil dari data length itu adalah 5. Karena kondisinya masih sesuai, maka dia akan mencetak iterasi. Nah, ini A-nya tadi kan berubah jadi 1.
1 tambah 1 jadi nilai 2. Maka keluarlah iterasi 2. Lalu dia juga melakukan pencetakan data sama, karena datanya memang tidak ada yang dilakukan perubahan atau dilakukan sorting gitu ya. Nah, maka di sini akan langsung keluar kembali keterangan bahwa bandingkan data ya. Keluar jelas bahwa tadi A-nya itu 1 gitu, 1 tambah 1 itu 2. Berarti data di indeks kedua, itu adalah 3 ya. Bandingkan 3 dengan 2. Di sini data A itu nilainya tadi adalah 1. Nah, dibandingkan ini. Nah, keluar pesannya adalah seperti ini. Bandingkan 3 dengan 12. Yang sudah sampai di sini, masuk proses di sini ya. Di integer B ini, nah ini nilainya berarti B ini nilai adalah 2 ya. 2 dibandingkan dengan indeks yang ada di sini. Nah, bandingkan. Nah, ini dibandingkan indeks kedua itu nilainya adalah 3 dibandingkan dengan indeks yang ada di nilai 0 itu adalah 5. Nah, sini kondisinya adalah apakah 3 lebih besar dari 5 gitu ya. Karena tidak gitu ya, maka dia akan menjalankan perintah yang ada di dalam if. Nah, ini perintah dalam if masuk seperti ini. B yang tadinya itu masih ingat bahwa nilainya itu adalah 2 gitu ya. Ini nilai 2. Dapat nilai itu dari sini B-nya. Nilainya 2, data indeks kedua yang nilainya adalah 3 dibandingkan dengan data B. Nah, B-nya ini tadi 2 dikurang 1 menjadi 1. Jadi data indeks kedua dibandingkan dengan data indeks ke 1. Apakah data indeks kedua lebih kecil dari indeks ke 1 gitu ya. Di sini dicek ya. Dicek tuh di sini apakah 3 lebih kecil dari 12. Nah, karena kondisinya sesuai, maka dia akan menjalankan proses pertukaran. Nah, ini di sini adalah proses pertukarannya. Time ini hanya untuk gunanya menampung data saja untuk sementara, jadinya menampung data isiannya aja. Nah, jadi time ini isinya adalah data B. B itu memiliki indeks kedua dengan nilai 3. Jadi time ini isinya adalah 3. Time ini isinya adalah 3, lalu sini di bawah masuk proses ke sini. Di indeks kedua itu adalah isi nilainya adalah yang ada di indeks ke 1. Indeks ke 1 itu adalah isinya 12. Jadi pindah 12. Indeks kedua mempunyai nilai dengan 12 dan di indeks ke 1 mempunyai nilai dengan 3. Nah, udah dia sama di sini melakukan pencetakan datanya itu. Setelah ada pertukaran sini dicetak datanya diurutkan dari 5, 3, 12, 19, 1 sampai dengan 47. Setelah selesai dia akan memberikan pesan. Nah, pesan ini masih bagian if ya, kurung awal ini. Nah, pesan yang akan dijalankan adalah pesan yang ada di dalam if, di mana pesannya seperti ini. Jadi 3 tukar posisi dengan 12. Ini di kondisi seperti ini. Sudah seperti ini maka dia tidak perlu menjalankan else. Nah, sampai sini dia buat line baru, masuk lagi perintahnya ke sini if lagi. Nanti kan keluar ya, seharusnya ini ada proses di sini B min. Nah, tadi yang nilainya 2 menjadi 1 di sini. Sini data indeks ke 1 dibandingkan dengan data indeks ke 0 ya. Nah, ini kita udah pakai datanya yang ada di sini nih, udah yang terbaru. Jadi data indeks ke 1 dibandingkan dengan data indeks ke 0. Apakah 3 lebih kecil dari 5? Kalau kondisinya sesuai, maka di sini akan terjadi proses pertukaran. Sama seperti tadi gitu ya. Jadi indeks time ini akan diisi data dengan nilai 3. Lalu yang indeks kedua diisi dengan data yang ada di indeks 1. Itu nilainya adalah 5. Dan indeks ke 0, indeks ke 0 akan diisi oleh nilai yang ada di indeks pertama. Lalu dilakukan pencetakan datanya setelah dilakukan perubahan data, cetak, lalu menampilkan pesan di sini bahwa 3 tukar posisi dengan 5. Nah, ini maka prosesnya seperti ini. Lalu dia juga cetak line baru gitu ya. Baru karena udah di min ternyata udah nggak ada hasilnya gitu ya, 0 lebih besar sama dengan 0 udah salah, maka dia keluar balik lagi ke atas.
Nah, masuk ke foreign SIM lagi. Foreign SIM ini berubah menjadi angka 2 karena ada A plus. Sama begitu pun juga dengan proses selanjutnya. Jadi dia akan melakukan pengecekan lagi. Nah, di sini ada pertukaran dengan 19 dengan 12 ya. Dibandingkan dulu. Ternyata tidak ada pertukaran. Masuk lagi ke iterasi 4, masuk lagi ke iterasi 5. Nah, jadi setelah proses semua ini dijalankan sampai tidak sesuai ya. Sampai tidak sesuai. Di sini sampai tidak sesuai. A sama dengan 5 ya. 5 dibagi dari 5 itu tidak sesuai, maka dia akan menjalankan perintah. Nah, dia akan menjalankan perintah yang ada di sini. Data setelah di sorting. Nah, ini muncul. Nah, jadi data yang setelah di sorting ini adalah mengambil data yang terakhir kali dilakukan proses pengecekan ya, pengecekan sortingnya. Dia tinggal cetak ulang saja datanya di sini. Itu prosesnya jadi cukup memang lumayan rumit. Jadi dia mengecek per baris dulu, lalu proses iterasi ini seperti apa. Jika tidak ada pertukaran juga dia akan memberikan pesan, lalu menampilkan data yang memang originalnya seperti apa. Lalu kalau memang ada pertukaran data, data yang akan dicetak pun data yang terbaru yang memang sudah terjadi pertukaran. Jadi itu prosesnya di sini ya. Sini juga lebih jelas prosesnya. Ini code-nya nanti bisa kalian sendiri coba. Nah, itu untuk insert sensor. Semoga materi yang disampaikan ini dapat bermanfaat dan bisa kalian praktikkan dan dapat kalian pelajari lebih lagi. Cukup sekian. Terima kasih.